Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh siswa-siswi SMK Semua Bangsa 2 untuk jurusan multimedia. Berikut saya akan jelaskan tentang jenis-jenis produksi atau jenis-jenis perencanaan produksi. Jenis-jenis perencanaan produksi terbagi menjadi dua, yaitu perencanaan produksi jangka pendek, perencanaan produksi jangka panjang. Untuk jangka pendek diatur dengan jangka waktu 1 tahun saja atau kurang, dengan tujuan untuk mengatur penggunaan tenaga kerja, persediaan bahan, dan fasilitas produksi. Jadi dia memproduksinya jangka pendek tidak sampai 2 tahun atau bahkan maksimal hanya 1 tahun saja. Sedangkan untuk perencanaan jangka panjang, penentuan tingkat kegiatan produksi lebih dari 1 tahun, biasanya sampai 5 tahun, dengan tujuan mengatur pertambahan kapasitas produksi, peralatan, ataupun mesin-mesin. Jadi gini, untuk perencanaan jangka pendek, perusahaan mengatur tenaga kerjanya agar tidak tumpang tindih dengan dibuatkan sistem shift kerja, sesi kerja shift 1 pagi, shift 2 sore, shift 3 malam. Terus persediaan bahannya juga nggak terlalu banyak, ya, fasilitas produksinya hanya sedikit. Sedangkan untuk yang jangka panjang, penentuan tingkat kegiatan produksi lebih dari 1 tahun, biasanya sampai dengan 5 tahun. Tujuannya adalah dengan tujuan mengatur pertambahan kapasitas peralatan ataupun mesin-mesin, perluasan pabrik, dan pengembangan produk. Artinya di sini produknya besar, dibuat secara masif, banyak, ya, dan berkelanjutan. Jadi biasanya produksi itu hanya sampai dengan 5 tahun. Setelah 5 tahun, produknya akan diganti lagi dengan produk yang lebih baru lagi. Selanjutnya, fungsi perencanaan produk sebagai alat ukur kinerja. Proses perencanaan produksi, apakah kerja dari para karyawannya itu sudah benar, sudah sesuai dengan aturan atau belum? Bagaimana kinerjanya, apakah semangat atau tidak semangat? Kedua, menjamin rencana penjualan dan produksi. Artinya sebelum diproduksi, produk itu dibuat rencana penjualan. 1 bulan ini rencana penjualannya berapa unit? 2000 unit, berarti diproduksinya harus minimal 2000 unit. Itu artinya menjamin rencana penjualan dan produksi. Ketiga, memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Produk yang sudah dibuat, yang sudah ada di pasaran dimonitor, ya, lalu dibuat penyesuaian apakah ada kebutuhan lagi yang belum terpenuhi dari produk tersebut oleh konsumen atau bagaimana, ya. Itu tujuannya untuk memonitor hasil produksi aktual, artinya di sini yang sebetulnya, ya. Keempat, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Produksi harus konsisten, harus sesuai ikuti aturan kerjanya, harus ikuti aturan rencana produksinya. Jangan lewat dari rencana yang sudah dibuatkan. Mengarah penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Kalau sudah dibuat jadwal produksi, karyawan tidak boleh melewati atau mengurangi jadwal tersebut, ya. Yang kedua, mengatur persediaan produk jadi. Nah, di sini lebih ditekankan kepada faktor karyawannya. Kalau kalian lihat lagi di sini lebih kepada faktor karyawannya. Seperti apa? Bagaimana mereka membuat rencana penjualan? Bagaimana mereka memonitor hasil penjualan? Bagaimana mereka harus konsisten terhadap rencana produksi? Bagaimana mereka menyusun dan melaksanakan jadwal induk produksi? Ini lebih banyak kepada tingkat karyawannya.
Lanjutnya adalah dengan tujuan dari perencanaan produksi. 1. Meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk dalam satu waktu. Kedua, menetapkan jumlah pemesanan bahan baku serta komponen secara ekonomis dan terpadu. Ketiga, menetapkan keseimbangan antara tingkat kebutuhan produksi. Keempat, membuat jadwal produksi, penugasan, pembebanan mesin, tenaga kerja, dan yang terperinci. Artinya di sini adalah tujuan dari perencanaan produksi ini semua, jangan sampai produksinya melewati apa yang sudah direncanakan. Kalau ada pemesanan bahan baku harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Jangan sampai kita rencananya mau bikin produksi sebanyak 1000 unit, tapi kita pesan bahan bakunya hanya 500 unit saja. Ya. Lanjutnya adalah faktor penilaian kinerja usaha dalam perencanaan produksi. Mohon maaf terganggu. Ini ada bel istirahat. Biaya produksi, kualitas produk, biaya pengembangan, waktu pengembangan produk, kapabilitas pengembangan. Lanjut adalah manajemen produksi. Sebuah ilmu manajemen yang membahas secara menyeluruh baik pihak manajemen produksi menggunakan ilmu dan seni yang dimiliki dengan mengarahkan dan mengatur orang-orang untuk mencapai hasil produk yang diinginkan. Inti dari manajemen produksi ini adalah sama juga dengan definisi dari manajemen. Apa definisi manajemen? Definisi manajemen adalah membuat satu produk yang diinginkan dengan menggunakan jasa orang lain. Kenapa dibilang seni atau ilmu? Karena mengatur manusia itu tidaklah mudah, sehingga lebih dikatakan sebagai seni. Contohnya seperti kalian, pada saat kalian mau upacara, kalian akan sulit turun ke lapangan kalau gurunya belum teriak-teriak. Nah, itulah yang dikatakan dengan seninya. Ya, lebih sulit mengatur orang ketimbang mengatur bebek. Ya. Lanjut, fungsi perencanaan manajemen produksi ada 4. Fungsi perencanaan, planning. Fungsi perorganisasian, organizing. Penggerakan, actuating. Dengan fungsi kontrol, controlling. Perencanaan, kita merencanakan segala sesuatunya yang akan kita buat. Merencanakan fasilitas, perencanaan penggunaan sumber daya produksi. Semuanya harus direncanakan. Pengorganisasian, mencakup penentuan struktur organisasi, kebutuhan sumber daya yang diperlukan, serta mengatur wewenang dan tanggung jawab yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Artinya di sini adalah dibutuhkan yang namanya struktur organisasi dari sebuah perusahaan. Ya. Dalam struktur organisasi perusahaan itu ada yang namanya garis wewenang, garis tanggung jawab, dan garis perintah. Di sana diperlukan diatur sehingga nanti pada saat kerja masing-masing karyawan tahu apa wewenang dan tanggung jawabnya. Berikutnya, fungsi penggerakan mencakup kegiatan memotivasi karyawan, bagian produksi untuk melaksanakan tugasnya. Sebetulnya karena ini hanya di manajemen produksi, di sini hanya ada bagian produksi. Sebetulnya yang namanya fungsi penggerakan adalah fungsi menggerakkan, memberikan motivasi seluruh karyawan untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Apa sih? Dengan cara apa motivasinya? Karyawan yang terbaik diberikan motivasi berupa bonus, berupa penghargaan, kenaikan gaji, kenaikan pangkat, dan lain sebagainya. Itu motivasi. Lalu apakah ada demosi? Ada. Demotivasi ada. Apa demotivasi? Karyawan yang malas diberi peringatan. Karyawan yang nggak benar kerjanya bisa dipecat. Itu juga sekaligus memotivasi bagi karyawan lain untuk bekerjanya lebih semangat lagi.
Berikutnya adalah fungsi controlling atau fungsi kontrol, mencakup pengembangan standar kualitas, waktu kerja dan hasil kerja pada bagian produksi. Ini semua kita bicara di bagian produksi, tapi untuk fungsi manajemennya itu umum. Ya, fungsi kontrol mengatur, mengembangkan atau mengawasi standar kualitas, mengawasi waktu kerja, mengawasi hasil kerja. Jangan sampai nanti ya standar kualitasnya rendah karena nggak diawasin sama supervisornya, nggak diawasin waktu kerjanya, datangnya males, ya hasil kerjanya nggak diawasin, banyak yang jelek dan lain sebagainya. Ya, ini jadi fungsi pengawasan dilakukan dari awal sampai dengan akhir. Itu fungsi pengawasan. Awal gimana? Diawasin apakah rencana produksinya sesuai atau enggak. Pada saat proses kegiatan diawasin bagaimana mereka proses bekerjanya. Hasil kerjanya diawasi juga, jadwalnya sesuai enggak dengan yang sudah dibuat. Jadi fungsi manajemen itu dari awal, tengah sampai dengan akhir, dari hulu ke hilir. Ya, lanjut. Sistem produksi. Sistem produksi adalah gabungan dari beberapa unit atau elemen yang saling berhubungan dan saling menunjang untuk melaksanakan proses produksi dalam suatu perusahaan. Kalau kalian punya handphone, kalian bisa lihat handphone ini misalkan mereknya Samsung. Tidak semua handphone Samsung itu dibuat diproduksi oleh Samsung. Ya, seperti apa? Casingnya. Casingnya bukan Samsung yang buat. Dia diberikan kepada perusahaan lain yang membuat casing untuk Samsung. Mesinnya mungkin Samsung sendiri. Kameranya mungkin beda. Setelah digabungkan semua, jadilah handphone merek Samsung. Walaupun dilempar, walaupun diberikan kepada perusahaan-perusahaan lain, tapi Samsung memiliki standar tersendiri. Contohnya kepada bagian casing, perusahaan casing, Samsung minta dibuatkan dengan skema seperti A, B, C, panjang, lebar, tingginya berapa, ketebalan casingnya berapa, bahan casingnya apa. Itu semua harus sama dengan yang diminta oleh Samsung. Kameranya, Samsung juga memberikan kepada perusahaan lain untuk membuat kamera di handphone Galaxy-nya, tapi harus sesuai dengan mintanya Samsung. Samsung minta kameranya berapa megapiksel, ya, depan berapa, belakang berapa, harus jernih, harus dan bagaimana, itu sesuai dengan permintaan. Setelah jadi semua barulah dirakit. Sama juga dengan motor. Motor bukan semua dibuat oleh Honda. Bannya bukan Honda yang buat, tapi Gajah Tunggal. Gajah Tunggal membuat ban, membuat roda untuk motor Beat sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan kebutuhan dari Hondanya. Beatnya ukurannya sekian, tebalnya sekian, bagaimana, itu semua tergantung dari permintaan. Setelah jadi semua barulah digabungkan di Honda. Itu namanya sistem produksi. Selanjutnya penggunaan sumber daya untuk produksi. Penggunaan sumber daya dapat berupa benda, bukan benda, sehingga jika dihubungkan dengan kehidupan manusia, sumber daya dapat diartikan sebagai sesuatu, baik berupa benda nyata maupun benda bukan benda nyata yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Apa sih sumber daya itu? Sumber daya itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, ya, dan ada. Contohnya, manusia butuh sumber daya alam. Apa sumber daya alam? Air, udara, ya, kan bukan benda itu. Sumber daya yang lainnya yang berupa benda.
Ya manusianya, sumber daya manusia. Ya. Jadi itu penggunaan sumber daya untuk produksi. Sampai di sini dulu penjelasannya. Untuk penjelasan kalian bisa lihat di halaman 15-16. Saya akan lanjut ke halaman 17 pada slide berikutnya atau pada presentasi berikutnya. Saya akan bahas untuk proses perencanaan produk dan produksi di halaman 17. Bagi kalian yang belum ada LKS-nya silahkan langsung beli satu persatu ya, atau mau sekalian silahkan, saya tunggu ya. Dan sekaligus persiapan untuk ulangan harian bersama, soalnya sama antara Bismen dengan MM ya. Terima kasih. Minggu depan saya akan masukkan lagi untuk penjelasan halaman 17. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.